Hey, seriously, is this safe driving to Baghdad? Yes, very safe. 50-50. 50-50, what, like 50% we live, 50% we die? 50-50. Bro, what the... Pada tahun 2005, David Pachowski adalah seorang pria berusia 22 tahun yang tinggal di Miami dan bekerja sebagai terapis pijat berlisensi. Tapi ia sudah lelah mencari nafkah dari memijat pria tua kaya. Ia keluar dari kuliah setelah 1 semester, bertengkar dengan orang tuanya, dan keluar atau dipecat dari 6 pekerjaan berbeda. Jadi pilihannya sangat terbatas. Ia pernah menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli spray berkualitas tinggi dengan harapan bisa dijual kembali ke panti jompo. Tapi itu juga gagal, karena pemilik panti jompo tidak peduli dengan kualitas hidup para lansia. Suatu sore, saat menghadiri pemakaman, ia bertemu lagi dengan Ephraim Deverly, sahabat lamanya dari sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat. Ephraim sebelumnya tinggal di Los Angeles, bersama pamannya dan bekerja di bisnis jual-beli senjata. Tapi pamannya mencuri uang darinya, jadi Ephraim memutuskan untuk berhenti dan datang ke Miami untuk memulai bisnisnya sendiri, yang diberi nama AEY. Saat mereka nongkrong bersama, mereka berhenti untuk membeli dedaunan hijau, tapi Ephraim ditipu oleh sekelompok preman di sekitar rumah pengedarnya. Sebagai balasan, ia mengambil senapan mesin dari bagasi mobilnya dan menembakkannya ke udara, membuat semua orang ketakutan dan lari. Ini sangat membekas bagi David, yang sudah muak diperlakukan buruk oleh orang-orang dan mengagumi mereka yang berani membela diri. Keesokan harinya, David mengunjungi Ephraim di kantornya, dan rasa kagumnya makin besar ketika melihat Ephraim beraksi, menyamar sebagai perwira militer untuk mencari tahu kontrak apa yang sedang dikejar para pesaingnya. Karena ia tidak hanya menjual senjata di internet, tapi juga menjual ke pemerintah. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini cukup besar, dan karena mereka berteman, Ephraim memutuskan untuk mengajarkan cara kerjanya kepada David. Pemerintah memiliki situs publik yang memuat semua kontrak militer yang sedang dibuka untuk penawaran, dan Ephraim mengabaikan kontrak besar yang diperebutkan perusahaan-perusahaan raksasa, lalu mengambil kontrak-kontrak kecil yang diabaikan orang. Padahal, saat berurusan dengan Pentagon, bahkan kontrak terkecil pun bernilai jutaan dolar. Setelah makan siang bersama Ephraim, David pulang ke rumah dan mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Ia panik, merasa tidak mampu menghidupi seorang bayi. Ketika bertemu lagi dengan Ephraim, temannya itu menawarkan pekerjaan. Awalnya, David tidak tertarik, karena ia dan istrinya menentang perang. Mereka bahkan ikut aksi protes dan menandatangani petisi. Namun Ephraim berhasil membujuknya, entah bagaimana membuatnya percaya bahwa ini tidak berarti mereka mendukung perang, dan akhirnya David setuju. Tapi yang ia katakan kepada istrinya adalah bahwa mereka akan menjual spray ke militer, bukan senjata, sehingga istrinya pun mendukung sepenuhnya. David menghabiskan 6 minggu berikutnya mempelajari semua hal tentang bisnis jual-beli senjata, menjelajahi situs pemerintah untuk mencari kontrak yang layak tapi sering terabaikan, dan berbicara lewat telepon dengan para produsen senjata dari Eropa Timur. Mereka menyebut diri mereka, anjing perang, para pencari untung dari konflik tanpa pernah menginjakkan kaki di medan perang. Ephraim punya satu mitra diam-diam, Ralph Slutsky, seorang pebisnis lokal yang memiliki 14 usaha binatu di seluruh Miami. Dialah yang menyediakan dana untuk mereka, dengan imbalan 25% kepemilikan perusahaan, atau setidaknya, itulah yang Ralph kira. Ralph juga dibohongi, bukan hanya soal angka keuntungan yang sebenarnya, tapi juga soal tujuan mereka. Ia mengira Ephraim, seperti dirinya, adalah orang Yahudi taat yang ingin melindungi Israel, jadi mereka tidak memberitahunya bahwa mereka menjual senjata ke semua pihak dalam perang secara merata. Semakin lama David terlibat dalam bisnis ini, semakin mahir ia jadinya. Ia bahkan berhasil menjalin kontak dengan Henry Girard, pemasok terbesar untuk kedua belah pihak dalam konflik selama 20 tahun terakhir. Setelah malam yang gagal dihabiskan di bar, di mana Ephraim dipukul karena menggoda gadis yang salah, mereka pergi ke restoran, dan di sana mereka menerima telepon yang mengonfirmasi bahwa mereka mendapatkan kontrak Beretta, yaitu pengadaan ribuan pistol Beretta untuk polisi Irak di Baghdad. Beberapa hari kemudian, David dan Azhar pergi ke dokter untuk melihat bayi mereka lewat USG, dan mereka mengetahui bahwa bayinya adalah perempuan. Namun, momen bahagia itu terpotong ketika David menerima telepon dari Kapten Philip Santos yang khawatir soal undang-undang baru yang melarang semua pengiriman senjata ke Irak dari Italia, tempat pistol Beretta itu berada. David tidak tahu soal hukum baru ini, tapi karena kontraknya penting, ia berbohong dan mengatakan semuanya terkendali. Untungnya, Ephraim menemukan solusi. Mereka akan mengirim pistol itu dari Italia ke Yordania,
negara yang tidak memiliki konflik, dan dari sana baru dikirim ke Irak. Malam itu, David dan Azhar mengadakan pesta makan malam, dan beberapa teman Azhar memperingatkan David untuk berhati-hati terhadap Ephraim karena sebenarnya dialah yang mencuri uang dari pamannya, bukan sebaliknya. Tepat saat mereka membicarakannya, Ephraim muncul di apartemen, agak kesal karena tidak diundang. David bicara empat mata dengannya dan menjelaskan bahwa itu adalah pesta Azhar bersama teman-temannya, bukan pestanya. Ephraim kemudian memberitahu masalah mendesak. Bea Cukai Yordania telah menyita senjata mereka. Kapten Santos juga sudah tahu dan menelpon untuk meminta penjelasan, serta mengancam akan membatalkan kontrak mereka dengan alasan yang sah. Jika itu terjadi, mereka akan masuk daftar hitam dan tidak akan bisa mendapat kontrak lagi. Percakapan mereka terdengar oleh Is, yang langsung marah ketika akhirnya tahu bahwa suaminya adalah pedagang senjata. Ia berkata bahwa ia tak bisa lagi mempercayai David. Sayangnya, David tak punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini karena ia dan Ephraim harus segera terbang ke Yordania. Setibanya di sana, mereka tidak mendapat bantuan dari kedutaan karena izin terbang mereka sudah kedaluarsa. Setelah menyuap pejabat setempat agar kargo mereka dibebaskan, mereka menyewa seorang sopir bernama Marlboro, yang dikenal sebagai penyelundup terbaik di negara itu, untuk mengantarkan mereka ke Irak agar bisa mengirimkan senjata tersebut sendiri. David khawatir dengan keselamatan perjalanan ini, tapi Ephraim meyakinkannya bahwa perjalanan akan cepat dan mereka akan tiba keesokan paginya, jadi tak perlu khawatir. Tengah malam, mereka tiba di perbatasan Irak dan dihentikan oleh patroli. Tapi Marlboro dengan mudah menyuap mereka dengan rokok, mengklaim bahwa itu juga isi kargo mereka, jadi mereka diizinkan melintas tanpa masalah. David dan Ephraim pun tertidur, dan saat bangun keesokan paginya, mereka menemukan truk berhenti di depan pom bensin tua yang terbengkalai. Sementara Marlboro mengisi bensin dari jeriken dan Ephraim buang air kecil, David menerima telepon dari Is, yang mengatakan bahwa ia akhirnya mengerti tekanan yang David hadapi dan mengapa ia mengambil pekerjaan ini. Ia hanya ingin David berjanji untuk tidak berbohong lagi, dan David pun berjanji, meski ia masih berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di hotel. Tiba-tiba ia harus menutup telepon karena melihat sekelompok pemberontak bersenjata datang mendekat. David segera memperingatkan Ephraim, yang cepat-cepat kembali ke truk dan menyalakannya dengan sisa bensin yang tersisa, tapi itu tak akan bertahan lama. Tak ada waktu untuk menunggu Marlboro, jadi mereka memaksanya lari mengejar truk hingga cukup dekat untuk melompat ke belakang dan mengisi tangki bensin sambil mereka terus melaju. Para pemberontak mulai menembaki mereka, dan untuk sesaat ketiganya berpikir mereka tidak akan selamat. Namun, beruntung mereka diselamatkan oleh kemunculan tiba-tiba tentara Amerika, yang berhasil mengusir para pemberontak. Mereka tiba di pangkalan militer tanpa hambatan lebih lanjut, membuat Kapten Santos terkesan karena mereka berhasil selamat melewati daerah segitiga maut. Setelah berfoto-foto dengan muatan senjata, mereka menerima pembayaran dan dikawal oleh sekelompok tentara menuju bandara agar bisa meninggalkan Baghdad dengan aman. Kesepakatan ini telah menghasilkan banyak uang, tapi juga membuat mereka dikenal luas, sehingga perusahaan mereka terus berkembang pesat, menghasilkan lebih banyak uang setiap bulan. Mereka membeli mobil Porsche kembar, 2 apartemen di gedung yang sama, dan bahkan membakar semua spray yang dulu dibeli David dalam jumlah besar. Ralph sangat senang dengan keuntungan yang ia dapatkan, sampai-sampai menambah investasinya, yang memungkinkan mereka untuk memperluas perusahaan, merekrut banyak karyawan baru yang membantu mereka mencari lebih banyak kontrak. Ini memberi David lebih banyak waktu untuk bersama bayi perempuannya yang baru lahir, meskipun Ephraim terlihat semakin tidak stabil setiap harinya. Suatu malam, David menemukan militer telah memposting kontrak besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai Afghan Deal, pesanan raksasa yang mencakup jumlah luar biasa seperti 100 juta butir peluru AK-47. Ini merupakan peluang luar biasa bagi mereka, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke Nevada dan menghadiri konvensi di Las Vegas, tempat para produsen senjata menampilkan teknologi terbaru mereka. Sayangnya, semuanya berantakan. Bahkan jika mereka bisa memenangkan kontraknya, urusannya akan menjadi mimpi buruk logistik. Perusahaan kecil seperti mereka tidak akan mampu mengordinasi puluhan produsen dari seluruh dunia. Kemudian, saat David berada di kasino dan bermain kartu untuk mengalihkan pikirannya dari kegagalan tersebut, ia didatangi oleh Henry Girard, seorang legenda di kalangan pedagang senjata. David lalu menjemput Ephraim, dan mereka bertemu Henry di restoran untuk membicarakan kesepakatan tersebut sambil makan malam. Ternyata, Henry bisa memenuhi seluruh pesanan karena ia punya koneksi di Albania, negara yang selama puluhan tahun bersiap menghadapi invasi dari barat yang tak pernah terjadi,
sehingga sekarang mereka memiliki jutaan senjata tak terpakai yang siap dijual kembali. Pemerintah Albania ingin segera menyingkirkan persediaan itu sebelum dijadikan besi tua. Jadi Henry bisa mendapatkannya dengan harga murah, dan dia satu-satunya agen yang punya akses ke semuanya. Kesepakatan ini terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, sehingga Ephraim bertanya-tanya kenapa Henry tidak ikut menawar kontraknya sendiri. Henry mengakui bahwa ia dilarang berbisnis dengan pemerintah Amerika Serikat karena namanya ada dalam daftar pengawasan teroris. Ini membuat David ketakutan karena ia tak ingin bekerja sama dengan orang semacam itu. Tapi Ephraim mengingatkan bahwa sejak awal mereka memang sudah membeli dan menjual senjata kepada orang-orang seperti itu juga. Akhirnya, mereka pun menerima kesepakatan tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka terbang ke Albania untuk memeriksa barang dan diberi sopir bernama Bashkim. Saat tiba di gudang, mereka menguji peluru-peluru tersebut dan memastikan bahwa meski sudah tua, semuanya masih berfungsi dengan baik. Setelah itu, mereka kembali ke Miami dan mengajukan penawaran. 5 bulan berlalu sebelum mereka mendapat jawaban, dan untungnya mereka memenangkan kontrak tersebut. Tapi sebelum bisa mulai, perusahaan mereka harus diperiksa kelayakannya oleh pemerintah. Maka David dan Ephraim mulai memalsukan seluruh dokumen dan pembukuan yang selama ini tidak pernah mereka buat. 2 minggu kemudian, mereka pergi ke Rock Island untuk bertemu dengan para petugas pengadaan militer Amerika Serikat. Mereka begitu gugup sampai-sampai merokok dedaunan hijau kuat sebelum masuk ke dalam gedung. Pertemuan berjalan dengan baik dan dokumen mereka disetujui. Namun Ephraim tetap marah saat mendengar bahwa mereka dipilih karena menawarkan harga paling rendah, yang berarti mereka sebenarnya bisa menaikkan harga lebih dari 50 juta dolar. Saat David pulang ke rumah dan memberitahu Is bahwa dia akan pergi ke Albania selama sebulan, reaksi Is ternyata lebih tenang dari yang ia perkirakan. Ternyata karena Is bersiap-siap untuk pergi ke rumah ibu David bersama bayinya. Is marah karena ia menemukan foto-foto David di Irak, yang berarti David kembali berbohong padanya. Saat mencoba menenangkan Is, David bersumpah itu adalah kebohongan terakhirnya. Tapi Is lalu mengungkap bahwa dia juga tahu soal tas-tas berisi uang yang David sembunyikan di bawah wastafel tanpa pernah memberitahunya. Karena David terus saja berbohong, Is memutuskan pergi dan membawa bayinya. Sebelum berangkat ke Albania, Ephraim memberikan David sebuah granat emas sebagai tanda terima kasih atas pengorbanannya untuk perusahaan. David pun menunjukkan perjanjian kemitraan yang ia tulis agar mereka bisa menandatanganinya dan semuanya jadi lebih tertata. Setelah ditandatangani, David menyimpannya di laci meja kerjanya, meskipun Ephraim tampak tidak senang dengan keberadaan dokumen itu. Setibanya di Albania, David kembali ditemani Bashkim sebagai sopirnya. Ia terus mencoba menelepon Is, tapi Is tak pernah menjawab. Saat menyiapkan kargo untuk dikirim, David menemukan bahwa mereka telah ditipu. Peluru-peluru itu ternyata buatan Cina, yang membuatnya ilegal karena ada embargo dari Amerika Serikat. Setelah memberitahu Ephraim, mereka bersama-sama menelepon Henry, yang mengatakan bahwa masalah itu sekarang tanggung jawab mereka sendiri dan mereka seharusnya memeriksa semua peti sebelum membeli. Kini David terjebak di Albania, mencoba menyusun jaringan pemasok baru dari seluruh Eropa Timur. Namun beberapa hari kemudian, Ephraim datang ke hotelnya dan membawa ide. Mereka bisa mengganti kemasan peluru. Tanpa peti asli, militer Amerika Serikat tidak akan tahu asal negara peluru itu. Dengan menggunakan kotak karton ringan, mereka juga akan menghemat biaya pengiriman. Itu tindakan ilegal, tapi keuntungan yang mereka dapatkan terlalu besar untuk dilewatkan. Bashkim mengenalkan mereka kepada temannya bernama Enver, pemilik perusahaan pengemasan. Mereka tidak menyebutkan soal peluru Cina, hanya mengatakan bahwa mereka ingin mengurangi berat kargo. Enver setuju melakukannya dengan bayaran $100.000, jumlah yang sangat kecil bagi mereka untuk menyelamatkan kontrak dan bahkan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar $3 juta. Pada 8 Desember 2007, mereka berhasil mengirim 5 juta butir peluru pertama ke tentara Afghanistan tanpa masalah. Saat Natal, Is mengizinkan David melihat bayi mereka lewat panggilan video, momen terakhir yang baik sebelum semua mulai memburuk. Malam itu, Ephraim menelepon dari Amerika Serikat dan memberitahu bahwa Henry menaikkan harga 4 kali lipat, dan ia ingin mengeluarkannya dari kesepakatan karena merasa telah ditipu. David segera memintanya untuk tidak melakukan itu, karena Henry bukan orang yang bisa diajak main-main. Lagi pula, mereka sedang menghasilkan uang dalam jumlah besar, jadi Ephraim akan menghancurkan seluruh operasi jika bertindak gegabah. David mengatakan bahwa ia bekerja keras sendirian di Albania, jauh dari keluarganya, sementara Ephraim santai di Amerika Serikat,
kadang membuatnya merasa bukan sebagai mitra sejajar, tapi lebih seperti karyawan yang terlalu banyak bekerja. Ephraim mengaku mengerti dan berjanji tidak akan melakukan apapun. Namun diam-diam, ia mencuri perjanjian kemitraan yang telah ditandatangani dari laci meja David. Janji Ephraim terbukti palsu, karena beberapa hari kemudian, di awal tahun 2008, David diculik dari apartemennya dan dibawa ke lahan kosong. Di sana, dua preman memukulinya dan Henry mengacungkan pistol, mengancam bahwa mereka tidak bisa begitu saja mencoret namanya dari kesepakatan. Lalu mereka pergi, meninggalkan David yang ketakutan. Ketakutan dan merasa terancam, David memutuskan untuk kembali ke Miami. Ia pergi ke gudang untuk mengambil barang-barangnya. Enver mengatakan kepada David bahwa ia belum pernah dibayar dan bahwa ia tahu alasan sebenarnya mengapa mereka ingin mengganti kemasan peluru. Ia juga marah karena Ephraim tidak pernah mengangkat teleponnya. David berjanji akan mentransfer uangnya segera setelah tiba di Amerika Serikat dan mengatakan bahwa ia akan kembali dalam seminggu. Namun, tepat saat ia hendak naik taksi, istri Boschke mendekatinya dan memberitahu bahwa suaminya telah menghilang. Tidak ada seorang pun yang mendengar kabar dari Boschke sejak saat itu, dan tubuhnya pun tidak pernah ditemukan. Hal ini membuat David memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Albania. Hal pertama yang ia lakukan ketika tiba di Miami adalah menemui Is dan mengakui setiap kegiatan ilegal yang telah ia lakukan untuk perusahaan. Is akhirnya menerimanya kembali, dengan syarat bahwa David berhenti dari bisnis jual beli senjata dan kembali menjadi terapis pijat. Setelah itu, David pergi menemui Ephraim untuk memberitahukan bahwa ia keluar dari perusahaan dan menuntut bagiannya dari kesepakatan. Ephraim merasa dikhianati dan menolak membayarnya, meskipun David mengancam akan mengirimkan pengacara jika ia tidak dibayar dalam 2 minggu. Tapi Ephraim tidak khawatir, karena ia telah menghancurkan satu-satunya salinan perjanjian kemitraan mereka. Saat David mengetahui hal ini, ia melempar granat emas ke jendela antara kantornya dan kantor Ephraim, membuat keributan besar sebelum pergi. 3 bulan kemudian, David kembali menjalani hidup sebagai terapis pijat. Suatu sore, Ral mendatanginya dan mengatakan bahwa Ephraim merasa bersalah atas apa yang terjadi dan memintanya untuk menjadi penengah. Mereka bertiga bertemu di sebuah restoran, di mana Ephraim meminta maaf dan menawarkan David $200.000, jumlah yang tentunya sangat mengecewakan. David marah dan mulai menceritakan kepada Ralph semua kegiatan ilegal yang mereka lakukan menggunakan dana investasi Ralph, serta bagaimana mereka hanya membayarnya sebagian kecil dari keuntungan sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa ia memiliki semua bukti di laptopnya, jadi jika ia mau, ia bisa menjatuhkan Ephraim kapan saja. Namun sekali lagi, Ephraim tidak terlalu khawatir, karena untuk menjatuhkannya, David juga harus menyeret dirinya sendiri, sebab namanya tercantum di seluruh dokumen resmi perusahaan. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan apapun. Tak lama setelah itu, David menerima telepon dari New York Times yang meminta wawancara tentang peluru Cina yang telah mereka kemas ulang. Ia pura-pura tidak tahu apa-apa dan langsung menutup telepon, tapi sekarang ia mulai khawatir, karena ini berarti informasi itu sudah bocor dan bisa membahayakannya. Setelah berjanji kepada Is bahwa ia akan menghubungi pengacara, ia bertemu dengan Ephraim di lift. Ternyata Ephraim juga mendapat telepon dari jurnalis yang sama. Saat Ephraim mencoba menarik simpatinya dan bertingkah seolah mereka masih sahabat lama dari sekolah, David tak tergoda. Ia langsung memukul Ephraim, akhirnya menyadari bahwa mereka tak pernah benar-benar bersahabat. Selama ini ia hanyalah bidak dalam permainan bisnis Ephraim. Lift sampai di lantai dasar, dan mereka disambut oleh agen FBI yang langsung menangkap mereka. Dari semua pelanggaran hukum dan kebohongan yang mereka lakukan terhadap pemerintah, kesalahan terbesar mereka adalah tidak membayar Enver. Enver kemudian menelepon Pentagon dan melaporkan mereka. Pemerintah meluncurkan investigasi besar-besaran dan menangkap Ralph di salah satu tokonya di tengah hari. Ralph sangat ketakutan hingga ia langsung setuju untuk bekerja sama. Pertemuan di restoran sebelumnya ternyata adalah bagian dari rencana Ralph, dan sepanjang pertemuan itu, ia mengenakan alat penyadap untuk merekam pengakuan mereka. Ephraim didakwa atas lebih dari 70 pelanggaran hukum federal dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sementara David mengaku bersalah dan hanya dijatuhi hukuman 7 bulan tahanan rumah. Pada tahun 2022, perusahaan AEY akan kembali diizinkan mengambil kontrak pemerintah. Setelah masa tahanan rumah selesai, David kembali bekerja sebagai terapis pijat, dan ia terkejut saat mengetahui klien berikutnya adalah Henry. Merasa ketakutan, David mendengar Henry berkata bahwa semuanya baik-baik saja, karena jika ia memang ingin membunuh David, hal itu sudah akan terjadi.
Henry meminta maaf soal insiden di Albania, mengklaim bahwa ia mendapat informasi yang salah, dan menyampaikan terima kasih karena David tidak mencantumkan namanya dalam kesaksian. David punya beberapa pertanyaan untuk Henry. Ia penasaran apakah pertemuan mereka di meja blackjack waktu itu memang kebetulan, dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bashkim. Namun, alih-alih menjawab, Henry menawarkan koper penuh uang jika David berjanji untuk tidak pernah bertanya lagi. Film pun selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.